our channel. Ini saya Janice dan kita ada Akira di sini. Jadi video kali ini tuh bakal agak beda dikit. Hari ini tuh kita bakal cerita ke kalian tentang apa yang terjadi sama Akira. Ya, kalian yang ikutin kita di Instagram pasti udah agak tahu dikit tentang Akira kenapa kok bisa sampai kondisi kayak gini. Oke, jadi sebelum aku mulai ceritanya, aku kasih kalian tahu dulu ada berapa orang yang terlibat. Jadi kan ada aku sama Akira dan ada teman aku satu yang juga dari American Akita Club grup kita. Dan satu lagi juga anjingnya itu juga punya teman kita yang di dalam American Akita Club. Tapi pas hari itu teman aku yang itu nggak bisa datang, jadi anjingnya dibawa sama dog walker. Dog walker itu juga teman saya. Jadi kita ngomong tentang dua teman ini aja, teman yang dari American Akita Group, aku sama satu lagi yang dog walkernya. Kita kasih nickname deh ya, kalau nggak ntar kalian pasti bingung. Jadi kita bilang aja ya teman A sama teman B. Soalnya aku nggak kreatif, aku nggak tahu mau kasih nama apa. Jadi ya udah teman A sama teman B. Jadi teman A ini dia tuh punya American Akita juga yang betina. Umurnya tuh lebih tua dari Akira. Akira kan setahunan. Sekarang yang teman A punya tuh umurnya udah 2 tahunan. Jadi dia lebih besar ya. Terus yang temen B ini, yang si dog walker, dia tuh bawa anjing American Akita yang jantan, itu masih 9 bulan. Nah tapi yang si temen B ini, dia juga bawa 2 anjing lagi. Soalnya kan dia dog walkernya, jadi dia bawa anjingnya semua keluar jalan. Antara 2 ini yang terlibat di cerita ini cuma satu yang warna coklat. Jadi kita panggil si coklat aja ya. Anjing si coklat ini itu anjing campuran, jadi of course dia tuh medium size ya, nggak gede, nggak kecil. Nah teman aku yang ownernya itu ketemu si coklat ini tuh dulu di kayak pinggir jalan gitu, pas si coklat masih bayi, masih puppy. Jadi tuh si coklat ini sifatnya tuh rada penakut dan jadi takut sama anjing lain, takut sama orang lain juga gitu. Dan itu tuh aku mengerti banget, soalnya biasanya kan anjing yang ketemu di jalanan tuh kadang-kadang tuh ada apa sih, trauma ya gitu. Jadi aku ngerti si coklat ini dia jadi karena dia penakut, dia tuh tipe penakut yang bukan diem aja. Dia tuh tipe penakut tuh yang kayak bakal gigit terus mundur balik gitu loh. Jadi ini kan kalian udah tahu nih orang-orang dan dogi-dogi yang terlibat tuh yang mana. Oke? Jadi beberapa hari yang lalu itu aku sama Akira ke GBK, Gelora Bung Karno. Kenapa kita kesana hari itu? Karena aku sama Akira tuh belum pernah kesana. Dan temen-temen aku yang temen A sama temen B itu tuh sering kesana kan. Nah jadi aku diajak. Ya, aku mikir ya udahlah, daripada lain kali aku pergi sendiri, mending pas sama teman-teman kan lebih fun gitu kan. Ya udah, jadi aku sama Akira ke GBK. Habis sudah ke GBK, aku tuh ketemu sama temen A dulu ya, sama American Akita dia yang betina. Jadi udah ketemu, Akira juga udah ketemu. Temen A ini aku tuh udah sering ketemu, dan Akira tuh sering ketemu sama dogi dia. Jadi kita tuh di Indonesia ini ada American Akita Club, dan kita tuh sering adain kayak gathering atau event gitu kan. Jadi tuh udah sering ketemu lah, sering main bareng dan fine aja mereka. Terus habis itu nggak lama temen B yang si dog walker ini datang sama anjing-anjing temen aku yang nggak bisa datang kan, which is yang American Akita jantan itu sama si coklat. Ketemu, ngobrol, semua udah fine, kayak nggak apa-apa gitu. Memang si coklat itu memang selalu dog walkernya tuh nggak kasih deket-deket sama anjing aku atau enggak sama
anjing temen aku, soalnya memang sifatnya kayak gitu. Jadi kita sempet ke taman yang di seberang GBK, duduk di sana. Akira sama anjing-anjing yang lain juga duduk tiduran kayak gini, jadi udah fine aja gitu loh. Kira copotin ya, nggak enak kan. Habis itu tiba-tiba hujan dong. Nah hujan, kita langsung cepet-cepet jalan ke tempat di dalam GBK itu yang banyak kafe-kafenya. Habis kita ke sana, kita berteduhlah di salah satu kafe di sana. Habis sudah berteduh, akhirnya juga udah tiduran, juga anjing-anjing yang lain juga tiduran, jadi udah fine aja. Jadi posisinya tuh aku duduk di tengah, di sebelah kanan aku itu teman A aku, di sebelah kiri aku teman B. Teman A aku di depannya itu anjing dia yang betina itu. Akira juga di depan aku. Jadi mereka tidur kayak samping-sampingan gitulah. Terus yang teman B ini, dia kan duduk di sebelah kiri aku. Anjing dia yang American Akita jantan itu juga tiduran, berarti di belakang Akira kayak gitu. Nah, yang si coklat itu tuh di sebelah kiri temen B. Jadi cukup jauh ya sama Akira dan temen A punya American Akita. Jadi everything udah fine. Terus akunya pas itu berdiri, soalnya mulai banyak orang yang datang ke kita terus nanya-nanya kita tentang anjing American Akita ini dan mulai foto-foto. Nah aku berdiri pindah posisi aja, jadi aku yang di depan Akira gitu. Jadi aku lagi hadap ke teman A dan teman B aku gitu. Jadi tadi sampai mana ya? Oke, jadi nggak tahu gimana. Pas itu kan teman B aku ini lagi kasih minum ke American Akita dia yang jantan. Jadi si coklat itu mungkin juga haus, jadi ke sebelah kanannya si temen B aku ini. Jadi kan Akira kan ada di area sana kan, jadi si coklat itu juga datang. Jadi Akira ya ada si coklat datang deketin untuk cium-cium aja. Nah pas Akira deketin si coklat ini langsung takut kan, langsung gigit Akira terus mundur balik gitu. Nah si Akiranya kaget dong, dan juga dengan ras American Akita tuh nggak bisa digituin guys. Kan aku udah bilang di video sebelum ini kalau ras American Akita itu memang mereka cenderung lebih dominan. Jadi ya mereka tuh bukan tipe yang digigit kayak gitu terus mereka langsung takut terus pergi, enggak banget. Mereka malah akan konfrontasi. Tapi dengan personality Akira tuh bukan tipe yang langsung agresif, yang langsung mau gigit balik, enggak. Akira cuman maju tapi dengan postur dominan dia untuk kasih tahu si kecil, hei kak, kamu nggak boleh kayak gitu. Mungkin ya di bahasa anjing tuh itu kayak peringatan, kayak kamu nggak boleh kayak gitu, kalau kayak gitu lagi bakal dikasih pelajaran gitu loh. Jadi Akira baru kasih lihat postur dominannya, nggak tahu dari mana tiba-tiba anjing teman A aku ini yang American Akita yang betina yang lebih tua dari Akira tiba-tiba dari samping langsung ngegigit kaki Akira. Aku juga kaget soalnya pas Akira kasih lihat postur dominannya, aku tuh udah mau pegang Akira terus suruh dia udah balik aja gitu. Tapi pas aku baru kayak gitu, tiba-tiba teman aku yang si A itu punya anjing langsung datang gigit kaki Akira, terus ditarik, terus Akiranya dibanting ke lantai. Jadi Akira di posisi tiduran kayak gini. Terus aku langsung panik dong, soalnya dia beneran gigit guys. Terus aku langsung yang kayak mau coba bantuin Akira kan, mau kayak pisahin. Tapi wah guys, kalian pernah lihat gak sih kalau dua anjing berantem, apalagi anjing besar, apalagi anjing American Akita,
itu tuh mereka gerakannya tuh cepet banget, gesit banget, dan sangat kuat. Mereka tuh sangat kuat banget. Jadi tuh kita mau tangkap, mau pegang aja tuh nggak bisa. Jadi aku udah panik banget. Dan bayangin guys, di sana tuh pas ini kejadian tuh pas lagi ada sekitar 5 orang yang lagi kayak ngobrol sama kita, yang lagi nanya-nanyain tentang Akira, tentang American Akita, lagi foto-fotoin Akira, terus tiba-tiba kayak gitu. Wah, aku sih panik banget pas itu. Aku udah kayak, ini aku jujur ya, ceritanya tuh mungkin nggak sedetail dan nggak sekomplit, karena aku tuh pas di sana tuh udah shock, tuh semuanya tuh kayaknya udah blur gitu. Jadi udah ditarik, dilempar ke bawah, kan digigit. Terus abis itu digigit lagi Akira, di kaki kanan dia digigit. Dan pas digigit itu kan aku lagi coba narik Akira kan, aku nggak ngeh kalau itu si American Akita yang betina itu tuh ngasih gigit kaki Akira yang ini, dan dia nggak mau lepas. Pas aku ngeh dia masih gigit, aku langsung stop kan, aku langsung bilang itu kayak mau kasih tahu sama teman aku itu dia masih gigit. Nggak tahu gimana, pokoknya tiba-tiba lepas deh. Kayak sih teman aku itu buka rahang anjing dia ya. Pas lepas guys, aku tuh yang kayak udah lega dong. Lepas, aku langsung bawa Akira ke ujung biar jauh lah sama anjing itu kan. Terus pas aku udah bawa dia ke ujung, guys, dia tuh langsung kayak lihat aku gitu. Dia langsung kayak aku nggak mau nangis ya. Aduh, jadi dia tuh yang kayak langsung lihat aku, terus abis itu dia mulai nangis, kayak untuk kasih aku tahu kayak aku kesakitan nih gitu. Aku kesakitan nih gitu. Bayangin guys, hati aku tuh kayak gimana, gila. Aduh, kayak pas di sana tuh aku udah kayak mau nangis, tapi nggak bisa nangis karena terlalu shock kan. Jadi pas dia lihat aku, terus dia nangis, terus kan aku jongkok kan, terus dia langsung kayak deket-deket aku sambil nangis tuh. Aku tuh udah kayak udah sedih banget deh, kayak udah sedih banget deh gitu kan. Jadi aku langsung kayak keluarin handphone aku, mau telepon supir aku, suruh langsung jemput biar kita langsung bisa ke dokter hewan gitu. Bayangin itu tangan aku tuh pas mau kayak telepon driver aku, supir aku tuh tangan aku gemeteran, kayak rasanya susah banget gitu kan. Jadi abis itu kita udah masuk mobil, aku duduk di bagasi sama Akira sambil aku kayak pencet dia punya luka yang paling gede. Abis udah nyampe di klinik, untungnya orang-orang di klinik itu baik juga, terus langsung kayak kasih Akira masuk karena dianggap ini emergency gitu. Pas dikasih masuk, dilihat sama dokter, baru kita ketahuan tuh dia ada total 5 luka bolong sama 1 luka gede yang robek itu. Jadi pas udah di dokter lihat udah dijahit. Jadi kaki Akira yang sebelah kanan ini dijahit, yang kiri ini tuh kalian nggak tahu ya bisa lihat dari sana atau enggak. Jadi ada 1, 2, 3, terus di belakang ini 4. Terus yang di kaki kanan ini di belakang juga ada bolong. Iya. Jadi Akira tuh, aduh aku tuh bangga banget sih sama Akira. Soalnya dia tuh udah kesakitan kayak gitu, tapi pas di dokter, pas ditanganin sama dokter sama suster di sana tuh dia gentle banget, dia nggak agresif, dia nggak marah. Biasanya kan anjing kalau udah terluka parah gitu mereka jadi lebih defensif ya, agresif itu. Dia nggak sama sekali, dia tahu kalau dia lagi mau ditolongin, jadi dia tuh baik gitu. Dia nggak gerem, nggak apa, dia cuma ngeliatin aku aja sambil aku kayak tenangin dia, sayang-sayangin dia. Abis udah dari dokter, kita pulang kan aku langsung pakein dia collar cone tadi. Pas nyampe di rumah, dia tuh mau tidur aja tuh kayak
dia masih in shock gitu. Jadi dia berdiri aja, mau duduk nggak duduk, mau tiduran nggak tiduran. Jadi ya udah aku diemin aja, soalnya kan dia juga di dalam kamar aku. Ya aku gak mau terlalu banyak pegang dia, suruh kasih dia adaptasi sendiri. Besok paginya aku lihat Akira, terus kakinya bengkak dong. Juga dia kelihatan dia lagi kesakitan banget deh. Jalan pun juga pincang-pincang. Kayaknya hari kedua tuh yang paling sengsara, dan dokter juga udah bilang sama aku hari kedua tuh dia pasti bengkak banget dan sakit banget. Nah hari ini tuh udah hari keempat. Nah hari keempat sekarang kayak gini, lukanya udah mulai tutup ya, tapi dia masih ngerasa sakit dikit, tapi dia udah nggak sesakit itu. Terus juga kakinya udah nggak gitu bengkak. Jadi ini tuh pelajaran juga sih buat aku. Kan banyak yang nanya, kok bisa itu anjing teman A aku tiba-tiba nyerang Akira, padahal tuh Akira nggak apa-apain dia, nggak apa gitu. Jadi kenapa dia bisa tiba-tiba nyerang Akira tuh sebenarnya gini. Temen A aku punya anjing itu yang betina, itu anjing memang sifatnya tuh dominan banget. Maksudnya American Akita udah dominan ya, tapi dia tuh dominan banget gitu. Teman A aku itu dia ada anjing jantan American Akita juga di rumah dia. Jadi dia ada dua, yang betina sama jantan. Yang jantan yang di rumah dia aja tuh takut sama yang betina ini. Soalnya anjing betina dia yang ini tuh memang dominan, kayak alpha female gitulah, dominan banget. Nah Akira ini yang lebih muda dari dia, baru setahunan, pasti nggak sedominan dia. Jadi pas Akira kasih lihat postur dominan dia ke anjing si kecil ini, temen A aku punya anjing si betina ini tuh ngeliat kan. Nah anjing temen A aku yang si betina ini gak suka kalau ada anjing lain tuh yang kasih lihat dominannya gitu. Dia merasa mungkin ditantang gitu loh, siapa yang lebih dominan gitu. Soalnya kan dia merasa dia yang alpha, dia yang dominan. Jadi kalau ada anjing lain yang kayak menunjukkan dominannya, mungkin dia merasa ditantang, jadi dia langsunglah serang Akira gitu. Dan of course juga anjing si coklat itu juga memicu. Soalnya kan anjing tuh naluri energinya dan semua tuh sangat kuat. Jadi penyebab pertama tuh pasti si anjing coklat ini tuh memicu energi dan aura yang tegang dan negatif. Dan kedua, si anjing teman A aku yang betina itu ngeliat Akira, kasih lihat dominannya. Makanya kenapa dia nggak serang si coklat, karena si coklat itu tuh nggak kasih lihat dominan, kasih lihat tuh takut. Tapi Akira tuh kasih lihat dominannya. Jadi dia anjing yang super dominan merasa ketantang. Jadi ini tuh pelajaran banget buat aku untuk juga lebih tahu sifat anjing teman-teman aku, biar aku juga bisa lebih jaga gitu akhirnya. Tapi ya semua itu tuh terjadi tuh dengan cepet banget. Jadi kita juga semua kaget, soalnya kita semua nggak kepikiran anjing temen A yang betina itu tuh bakal nyerang Akira. Itu aja ceritanya buat hari ini. Hopefully kalian juga bisa belajar dari video ini tentang kejadian Akira. Jadi lain kali kalian juga lebih hati-hati pas bawa doggy kalian jalan-jalan. Walaupun itu teman kalian dan anjing itu tuh udah sering ketemu sama anjing kalian, belum tentu nggak berantem. Itu salahnya aku kirain oke, udah sering ketemuan, anjing dia juga baik kok, bukannya anjing galak, dan udah main sama Akira berapa kali, kayak sering malahan. Jadi ya mestinya fine-fine aja. Nah aku salahnya di sana, aku nggak boleh kayak gitu. Aku tetap mesti nggak boleh terlalu nyaman gitu. Udah nyaman gitu sama mereka, jadi aku nggak sampai kepikiran oh bakal kenapa-kenapa. Jadi aku harap kalian tuh suka sama video aku yang kayak cerita-cerita kayak gini. Dan juga aku mau bilang terima kasih banyak buat teman-teman Akira yang udah doain Akira untuk cepat sembuh, udah care sama Akira.
dan udah nanyain Akira semua. Terima kasih banget. Semoga-moga ntar next video itu Akira udah buka jahitannya, udah back to normal gitu. Jadi kalau kalian masih mau ikutin kayak Akira sehari-hari gimana perkembangan dengan luka-lukanya, boleh follow Instagramnya, dan itu aku akan update terus juga pas jahitan dan lain-lainnya. Oke guys, that's it for today. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like video ini dan tolong subscribe biar kalian bisa lihat video-video aku sama Akira selanjutnya. Dan tolong di-share ke teman-teman kamu, sama keluarga kamu kalau kalian suka video ini. Oke? Jadi see you guys next time. Bye. You wanna say bye?